Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sofina Putri dari kelas 2F Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Intelektual. Mohon izin kepada Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG. Saya akan menyampaikan materi pendidikan intelektual berdasarkan surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhum mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam ayat ini maksudnya dari arti dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maksudnya yaitu janganlah berucap jika kita tidak mengetahui apa-apa atau tidak mempunyai ilmu yang kita tidak ketahui itu, karena bisa menyesatkan seseorang dan juga bisa membuat orang berpikir tentang apa yang kita omongkan kepadanya. Lalu ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang berbicara tanpa dasar pengetahuan yang jelas atau sumber yang valid. Ya, jadi maksudnya jika kita berbicara tentang hal-hal yang tidak valid atau tidak jelas sumbernya, itu juga bisa menyesatkan seseorang. Takutnya jika kita menjelaskan sesuatu yang tidak kita ketahui atau tidak jelas sumbernya, itu bisa apa sih? 3 alat pencarian ilmu dijelaskan di dalam surat ini. Yang pertama ada ucapan yang kita ucap, lalu penglihatan merupakan penglihatan yang kita lihat, dan hati atau akal yang kita pakai, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat semuanya. Karena dari arti sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya kita diperintah Allah untuk melakukan hal-hal yang telah Allah perintahkan dan hindari apa-apa yang tidak sejalan dengan Allah. Hubungannya dengan pendidikan intelektual yaitu karena ayat ini menekankan pada pengembangan akal, nalar kritis, dan kemampuan berpikir logis dan objektif. Karena ayat ini sangat relevan untuk mendorong proses berpikir ilmiah, maksudnya berpikir secara objektif, sistematis, realitas, dan juga kita diperintah untuk berpikir kritis. Lalu menanamkan etika intelektual, contohnya seperti cara berpikir kritisnya tidak membeda-bedakan pendapat orang lain, seperti itu. Melatih tanggung jawab ilmiah, kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan, karena jika ditanya, kita harus bisa untuk menjelaskan dan menyampaikan segalanya yang dipertanyakan. Lalu ada kesimpulan di dalam surat ini, yaitu kesimpulannya ayat ini merupakan fondasi bagi pendidikan intelektual di dalam Islam. Karena apa?
karena menekankan pentingnya menuntut ilmu dengan benar, dengan cara yang benar. Seperti itu kita akan bisa mengetahui dan juga kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita dapat dengan cara yang benar. Lalu menggunakan akal dengan bertanggung jawab. Kita diperintah untuk bertanggung jawab terhadap apa-apa yang telah kita lakukan dan tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu dia yang dapat menyesatkan seseorang, karena tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya, seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.